الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala wa adamana fa'alana bi barakatihi wa bikum fid dharain amin. Qala wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nabi bersabda, la yu'minu, tidak sempurna iman salah seorang dari kalian. Tulis, tidak sempurna iman salah seorang dari kalian, hatta yuhibba li akhihi, sampai ia mencintai untuk saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Ya. La yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman salah seorang dari kalian sampai kalian mencintai untuk saudaranya, sampai ia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Rawahu Ahmad wal Bukhari wa Muslimun wa Tirmidzi wa Nasai wa Ibnu Majah an Anas ibni Malik radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Imam Nasai, dan Imam Ibnu Majah, yang riwayatnya sampai ke Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi Nabi kita Muhammad SAW menyatakan la yu'minu, itu maknanya bukan tidak beriman. Karena kalau dikatakan la yu'min, tidak beriman, maka orang itu kafir. Maka harus ditafsirkan la yu'minu, tidak sempurna keimanannya. Iman seiman, cuman tidak sempurna, ya. Soalnya kalau nggak beriman berarti kafir, ya. Hadis ini berbicara tentang bagaimana sikap kita, bagaimana muamalah kita kepada saudara kita yang muslim, ya. Jadi kalau kita senang dikasih hadiah, maka senanglah diri kita kalau ngasih orang hadiah. Kalau kita suka dilembutin sama orang, maka berlemah lembutlah kepada orang, ya. Itu kurang lebih, ya, daripada isi hadis yang kita baca ini. Tapi kita lihat saat ini realitanya, orang lebih banyak kepengen dienakin orang tapi nggak pengen ngenakin orang, ya. Semisal contoh, ketika ada orang ngerokok misalnya, dia ngerokok depan orang, lalu kemudian dia seenak-enaknya buang asap ke sana ke sini. Padahal yang namanya orang ngerokok ada adabnya, ya. Itu ngelihat kondisi orang yang di hadapan kita. Kalau orang ngerokok di depannya adalah guru, jangan ngerokok. Orang ngerokok di depannya ada orang tuanya, jangan ngerokok. Atau ngerokok misal di depan ame orang yang nggak ngerokok, ya. Itu ada adabnya. Adabnya apa? Jangan buang asap ke sembarang tempat. Artinya kadang orang ngerokok asapnya kena orang lain. Ente silakan ngerokok karena hukumnya khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan mubah, tergantung orangnya. Kalau orang mengek sakit paru-paru udah haram udah. Jangan pakai ditanya lagi. Nah, orang agak sakit-sakitan makruh, ya. Mungkin kalau seandainya mungkin ada orang yang sudah sangat akut, ya mungkin
dan dia ngerokok itu malah jadi baik, ya bisa jadi boleh gitu ya. Teman ulama kebanyakan mengatakan makruh hukumnya ya. Jarang yang mengatakan haram, kecuali di luar negeri. Kalau di luar negeri sepakat haram. Di Indonesia walinya aja ngerokok ya. Makanya nggak berani saya mengatakan haram, makruh lah paling banter. Nah, tapi yang disepakati oleh ulama ketika orang ngerokok nyakitin orang, haram hukumnya. Ngerokok benar hukumnya, khilaf. Tapi menyakiti orang dengan rokok kita haram hukumnya ya. Apalagi orang naik motor sambil ngerokok ya. Antum silakan dah, pernah gak ngerasain lagi naik motor tiba-tiba ada orang ngerokok depan kita, terus kemudian debunya kena kita ya. Syukur-syukur gak kena mata kita. Orang kalau ngerokok kemudian ya apanya itu debunya itu kena mata orang, na'udzubillah min dzalik, bisa operasi itu ya. Makanya kalau ngomongin ngerokok di sini misalnya gitu ya, di luar, di umum, misalnya di tempat umum itu biasa aja, ulama khilaf. Tapi kalau ngomongin ngerokok, orang naik motor ngerokok, nah itu ulama sepakat haram. Jelas paham? Nah, kalau kita hidup mau dienakin orang, maka mulai dari diri kita dulu. Dari diri kita ngenakin orang. Kadang-kadang orang suka bilang begitu ya, lu orangnya begini gitu. Cek dulu diri kita. Karena kata Nabi kita Muhammad SAW, al mu'min mir'atul mu'min. Orang mukmin cerminan orang mukmin yang lain. Jadi kalau kita ngelihat ada saudara kita, teman kita, tetangga kita itu jelek misalnya, maaf, itulah gambaran diri kita, cerminan diri kita. Kadang-kadang kita nggak sadar ya. Kita nggak sadar bahwa kita juga punya kekurangan sebagaimana dia, cuman beda versi aja ya. Ada yang mengatakan para koruptor itu masih mending kalau dibandingkan orang-orang yang jual agama demi kepentingan dunia ya. Antum melihat koruptor itu ngambil duit rakyat banyak ya. Nah, ada orang menjual agama, menjual fatwa, menjual akhirat demi keuntungan dunia. Nah, itu lebih parah gitu. Nah, ada orang nyinyirin koruptor. Ente coba ngaca diri ente ya. Jangan-jangan ente kalau seandainya jadi kayak mereka, pejabat juga dikasih amanah, bisa jadi lebih banyak ente korupsinya ya. Kalau mungkin dia 100 miliar misalnya, lah ente 1 triliun bisa jadi, kan begitu. Maka kembali lagi, orang mukmin adalah cerminan kita. Kalau kita baik sama dia, dia baik sama kita. Kalau kita menghargai dia, dia menghargai kita. Maka kita jangan bicara dulu orang menghargai kita, tapi kita hargai orang. Jangan bicara orang nyenengin kita, tapi kita dulu senengin orang. Maka sudah berapa banyak uang yang kita habiskan untuk menyenangkan orang lain? Kalau buat diri sendiri jangan ditanya. Gajian beli handphone buat siapa? Buat diri sendiri. Gajian jalan-jalan buat siapa? Diri sendiri. Punya duit belanja buat siapa? Diri sendiri. Karena kita makhluk yang suka mementingkan diri sendiri. Tapi pernah nggak kita gajian duit beliin hadiah buat orang lain? Pernah nggak punya duit ngasih sesuatu buat orang lain? Gitu. Paham? Maka dikatakan sama Nabi, kagak sempurna iman salah seorang dari kalian ya, sampai kalian itu mengerjakan kepada orang lain apa yang kalian senang diperlakukan oleh orang lain. Tuh. Ya. Nggak ada orang yang nggak senang dikasih hadiah, betul? Semua orang pasti senang. Sudahkah kita memberikan hadiah kepada orang lain? Tuh, ya. Jelas? Nah, jadi sempurnanya iman seseorang manakala ia memberikan saudaranya apa yang dia senang kalau dibagi. Tuh. Bahkan dikatakan di sini, li'annahu yanbaghi likulli muslim ayyuhibba lil kafir al-islam wa ma yatafarra'u alaihi minal kamalat. Nah, bahkan di sini seolah hadis ini hanya berlaku buat kita sesama muslim. Padahal hadis ini pula berlaku buat kita sesama manusia. Kenapa? Kenapa? Ini minum, tinggal minum doang ya Allah ya Rabbi. Minum nih. Fadhal, silakan. Jelas ya? Terhadap orang kafir pun sama.
Wa qala an-Nawawi fi Syarhil Arba'in wa Ibnu Ammad al-aula an yahmila dzalika ala umumil ukhuwah hatta yashmulal kafir wal muslim. Nah, yang lebih afdol kita bawa ini makna kepada makna umum. Ya. Baik itu mencakup mukmin maupun kafir tuh ya. Jadi kalau kita punya tetangga misal orang Nasrani, saya mau tanya, ya, bagaimana hukumnya daging korban dibagi orang Nasrani? Ya, kebanyakan ulama mengatakan nggak boleh. Ya. Tapi kalau tuh daging udah punya ente, ya, daging punya kita, dari masjid dibagi ke kita boleh kasih ke siapa aja. Kalau sudah sampai ke kita, yang nggak boleh masjid sebagai panitia bagiin ke dia, nggak boleh. Walaupun ada yang membolehkan ya, tapi kita anggap aja yang nggak boleh. Tapi kalau udah sampai ke kita, boleh. Makanya dia nanya, Ustaz kalau beras bansos boleh buat zakat gak? Ya boleh lah. Ya. Kalau beras, ya ke kita, udah punya kita, ya boleh kita zakatin. Udah punya kita, mau jual boleh gak beras bansos? Ya boleh lah, orang udah punya kita. Ya. Beras zakat dari orang, zakat fitrah. Boleh gak kita fitrahin lagi? Ya boleh lah, karena sudah berpindah kepada kita. Yang nggak boleh belum pindah udah dizakatin tuh nggak boleh, jelas ya. Nah, makanya muamalah kita sama orang Islam dan orang kafir itu harus muamalah yang bagus, apalagi sama orang Islam. Asyidda 'alal kufar ruhama bainahum, tegas sama orang kafir dan berlemah lembut kepada orang muslim tuh ya. Ini sikap kita orang Islam. Maksud tegas bagaimana sih? Dulu kalau negara Islam, ya kalau Islam sudah menguasai negara, itu orang kafir itu dikasih ya pilihan, mau keluar dari sini dengan selamat, mau tinggal di sini tapi jadi kafir zimmi, ya, kafir zimmi. Ya. Ada kafir harbi yang memerangi, ada kafir zimmi yang dikasih jaminan. Nah, orang yang kafir zimmi tadi dia boleh tinggal di negara orang Islam tapi bayar jizyah, bayar pajak, bayar upeti. Ya. Kalau memang nggak mau bayar upeti silakan keluar dari negara kita. Tuh ya. Tapi kendati pun demikian Islam nggak bunuh mereka. Tuh. Ingat ya. Islam jaga harta mereka, bahkan orang-orang kafir yang sudah bayar jizyah, yang mereka taat pemerintah, haram baginya darah mereka, harta mereka, bahkan harga diri mereka tuh haram. Ingat maksudnya haram, nggak boleh diusik. Ini Islam itu sama orang kafir. Bagaimana kepada sesama muslim tuh. Tapi lihat sekarang ya, banyak orang hidupnya cuman dirinya. Saya lihat di YouTube itu banyak artis-artis tuh yang lagi ngetopnya. Itu ngapa-ngapain tuh kalau ngurusin beli barang MM-an tuh nggak sayang dia. Beli berapa? 2M beli, begitu kan? Berapa M? Beli begitu aja. Beli mobil yang mewah ya. Padahal kalau seandainya ini YouTuber, artis-artisnya peduli dengan umat Islam, yang mereka juga agamanya Islam, ini masya Allah ya. Kalau artis misalnya nih, ada artis gitu, bagi saya 1M misalnya gitu, waduh luar biasa ini. Kita bangun markas lagi, kita bikin lagi, atau lagi 2 biji kalau perlu, 3 biji kalau perlu. Ya. Tapi sayangnya apa? Begitulah dunia, ya. Begitulah dunia. Saya nggak ngiri, nggak, biarin itu nikmat dari Allah buat mereka. Silakan. Karena harta banyaknya, banyak yang halalnya hisab, haramnya azab. Itu harta, ngeri. Ya. Kita punya harta kita banyak. Hisab sama Allah tadi hari kiamat, masuk surga paling lama belakangan. Kalau ente ngantri, milih mana? Ngantri lama apa ngantri bentar? Kalau ngantri bentar udah duitnya kurang-kurangin. Nggak ada cerita orang yang duitnya banyak ngantrinya bentar, nggak ada. Ngantrinya lama, ditanyain lama. Tuh. Tapi kalau hartanya haram, azab. Tuh ya. Harta banyak, hisab. Harta haram, azab. Ya, saya ulang ya. Harta halal banyak, hisab. Harta haram, azab. Tuh, nggak ada yang enak. Yang enak kayak Sayyidina Umar. Biar kali hartanya banyak tapi semuanya fi sabilillah ya. Jelas ya.
Makanya jangan ngirim orang kaya. Orang kaya duitnya banyak tapi nggak bahagia. Buktinya rumahnya dipagar. Orang kalau rumahnya dipagar pertanda takut ame maling. Saya mau tanya Hamdi, rumahnya dipagarnya gak? Sampai tinggi begitu ada gak? Nggak ada. Kenapa? Kita nggak takut maling. Lo mau ambil ambillah. Lagi ke rumah saya itu masuk, ya Allah. Kadang nggak dikunci. Ya, markas sekarang tutup doang. Emang ngambil apaan? Ya, gitu. Waqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, al-iman fi sadril mu'min. Kata Nabi Muhammad, al-iman fi sadril mu'min. Orang beriman tuh di dalam hati. Apa? Al-iman, keimanan itu berada di dalam hati setiap orang mukmin. Jadi di mana letak iman? Di hati. Iman tuh bukan di dompet ya, akhi. Tapi orang sekarang tuh menganggap begini. Katanya kalau orang nggak bawa wafak jimat, ya, katanya syirik. Kenapa? Dia yakinnya sama jimat bukan sama Allah. Gitu. Sama halnya sama orang kota. Kalau orang kota, ya, dia mah nggak bawa jimat, cuman siriknya sama ATM dia. Dia kalau jalan nggak bawa ATM dia bingung, dia gelisah. Sama nggak? Kalau orang kampung jalan nggak bawa jimat bingung, ntar ngape-ngape, ya, ntar ada orang usilin. Tapi kalau orang kota nggak bawa apa? ATM, sama-sama sirik kali itu. Ya. Maka kalau orang punya iman, yakin sama Allah, bawa duit nggak bawa duit sama. Karena jangan ukur kemampuan itu dari kemampuan diri kita, ya. Karena rezeki datangnya dari Allah, bukan dari dompet kita. Meskipun dompet kita banyak duit, kalau Allah mau ilangin, hilang. Kita kadang gini nih, tenang aja, ntar ada duit. Tuh, begitu kan ya. Tenang nih. Maksudnya duit banyak. Pas sudah hari H pengen bayar, duit hilang. Ya. Bisa gak ngandel sama duit? Nggak bisa. Bisa gak ngandel sama dompet? Nggak bisa. Malah kadang-kadang ada orang nggak punya duit. Saat mau bangun, iya mau bangun. Emang ada duit saat? Nggak ada. Terus gimana? Ya, minta doa sama teman-teman semua. Ya. Kita punya guru, ada wali-wali Allah yang doain kita, ada anak-anak muda yang amin-aminin doa kita. Ya. Ada duitnya nggak? Enggak. Kenapa? Aneh nggak ngukur pakai kemampuan aneh, tapi aneh ngukur pakai kemampuannya Allah. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah maha mampu. Udah yakin, bismillah, jalan. Kalau jadi tuh jalan. Ya, malam hari ini sudah 75 juta kurang lebih. Target 80 juta. Tinggal berapa juta lagi? 5 juta lagi kurang lebih dah. Ya. Itu pun ya tetap terus jalan nih gitu. Mau nyumbang lagi nggak apa-apa, mau muter lagi nggak apa-apa. Nah, kita beliin tanah. Ya. Karena buat apa namanya, buat majelis, buat pesantren itu nggak ada habis-habisnya. Ya. Paham nggak? Saya mau gambarin nama ente, kan kita doa bareng-bareng kan. Emang saya punya duit? Kan kagak. Di tengah Covid, orang pada nggak punya duit, ya. Orang pada susah, kumpul duit. Alhamdulillah. Kenapa? Karena saya nggak ngukur pakai kemampuan saya. Kalau saya lihat diri saya, ya Allah, orang susah. Sama kayak ente, ya. Tapi saya lihat kemampuannya Allah tuh, ya. Makanya apa? Al-iman fi sudur. Imannya di hati. Kalau imannya di kitab, di kitabnya doang. Pas baca kitab, yakin banget. Pas jalanin yang ngablo. Gitu. Ya. Karena ada orang begitu, ya. Ilmunya di kitab. Ya, di kitab ngajarin nih kudu sabar, tapi dia nggak sabar. Kan namanya imannya bukan di mana? Di hati. Jadikanlah keyakinan itu di dalam hati. Nggak bawa kitab pun selesai. Gitu. Paham Rami? Ya. Jadi kita ini manusia lemah. Manusia itu semua susah, lemah, miskin, nggak punya kekuatan. Tinggal kita bersandar sama Allah yang maha kuat jadi. Tuh, ente lihat pakai mata kepala ente kan? Ya. Yang penting apa tadi? Keyakinan kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya padamu lah ya Allah kami menyembah, hanya kepadamu lah kami minta tolong. Jangan kebalik. Kata Allah, menyembah, minta tolong. Jadi jangan ujuk-ujuk minta tolong. Nggak menyembah. Sholat kagak, puasa kagak, ibadah kagak.
Ya Allah saya pengen punya motor ninja ya Allah. Kagak bakal kasih. Nak wudu dulu, kita ibadah dulu yang benar, baru wanas ta'in tuh. Ya. Bahkan kalau kita telusuri lagi lebih dalam, Ibnu Qayyim Al-Jauzi gambarin tuh prosesnya dari awal Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Muji Allah dulu. Ar-Rahmanir Rahim. Maha pengasih lagi maha. Muji Allah dulu. Malik Yaumiddin. Engkau lah ya Allah yang merajai hari kiamat. Nah, habis muji, ya, muji lagi. Iyyaka na'budu. Oh iyyaka nasta'in. Baru minta ihdinas siratal mustaqim. Itu permintaan tuh yang paling gede, minta kita agar kita ditetapkan oleh Allah di jalan yang lurus. Nih kita kan lagi ngaji nih. Biasanya orang kalau lagi ngaji ima dua. Yang pertama karena pengen, yang kedua karena lagi kosong. Orang kalau ngaji lagi kosong waktu, ntar kalau udah kerja udah sibuk nggak ngaji. Tapi kalau orang sudah pengen ngaji, walaupun sibuk sempetin. Maka ada orang yang datang mengosongkan waktunya, dan ada orang yang datang karena waktunya kosong. Saya mau tanya teman-teman semua, yang mana kira-kira? Mudah-mudahan kita termasuk yang mengosongkan waktu kita. Memang malam ini waktu jadwal ada jadwal ngapel malam Selasa. Mungkin capek nih malam Selasa karena tadi habis lomba. Tuh Nopi belum dipakein, belum lepas tuh jilbab merahnya, belum lepas tuh. Dia masih tadi. Ini yang jilbabnya merah-merah mungkin tadi habis ikut panitia kali mungkin dia. Tuh Jiran juga sama Jiran masih pakai baju merah. Dia mungkin tadi ikut lomba kali dia. Iya. Saya mau tanya, kalau kita ngaji nyempetin apa karena waktu kosong? Mudah-mudahan sih nyempetin. Walaupun sibuk pulang kerja capek Firman ya, tetap ngaji bismillah. Nah, begitupun kalau nanti kita nyempetin ngaji karena Allah, ntar Allah sempetin buat kita. Tuh. Ya. Kalau kita mendahulukan Allah, ntar Allah dahuluin kita. Apapun urusan kita, ntar Allah duluin. Tuh, jangan khawatir. Tapi kalau yang entar-entarin Allah, ntar juga Allah entar-entarin. Doanya dia. Ya Allah, kawin ya Allah, ntar. Ya Allah, motor ya Allah, ntar. Ya Allah, pengen lu kuliah ya Allah, ntar. Ya Allah kerja ya Allah, ntar. Kenapa? Di dunia entar-entarin mulu Allah. Ya. Makanya dahuluin Allah, ntar Allah dahuluin kita. Wala yatimul iman, dan tidak sempurna iman illa bitamamil faraid wa sunan. Tidak sempurnanya iman kecuali dengan sempurna kefarduan dan kesunnahan. Ya, kalau kita pengen sempurna iman kita, sempurnakanlah dulu yang fardu, yang wajib, baru sempurnakan yang sunnah. Tuh. Nih kita kalau punya iman, saya gambarin dah, iman tuh kayak lingkaran begini. Ya. Kayak lingkaran. Nah, iman tuh kalau sedikit tuh ibarat kalau orang ada diagram gitu ya. Nah, fullnya 100% tuh iman dinamakan sama ulama dengan yakin. Ya. Karena kata ulama al yakin al imanu kulluh. Keyakinan itu merupakan iman yang sempurna. Dan bagaimana cara kita punya keyakinan? Nah, ini dia caranya, sempurnakan dulu yang fardu. Ya, sholat fardu kita kerjain, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Udah rapi kita kerjain 5 waktu, tambahin dah dikit, qobliyah, ba'diyah, duha, witir, dan sebagainya. Wala yafsudul iman illa bijuhudil faraid, dan tidaklah rusaknya iman illa melainkan bijuhudil faraidi wasunan, karena banyak menentang yang fardu dan yang sunnah. Tuh, dia menentang, mengingkari, nggak ngerjain yang fardu, ya rusak iman. Ya. Makanya iman tuh kalau kita punya ya Allah ya Rabbi, ya, apaan aja modalnya iman. Nih kalau mau tahu betapa luar biasanya iman, sahabat tuh ikut perang Badar itu kondisinya susah. Pasukannya cuma sedikit, musuhnya banyak. Berangkat gak? Berangkat, kenapa?
Iman. Nah, coba ada kita dah ya, yang anak al-mujahidin misalnya nih, ada perang ya. Pasukan kita man gocap nih. Musuh 200 kira-kira pergi apa pulang? Berangkat gak kira-kira? Ya, tergantung iman gitu. Makanya iman itu yang menentukan, jangan dirusak dengan ninggalin kewajiban dan yang sunnah. Faman naqasa faridatan bi ghairi juhudin uqiba 'alaiha. Siapa orang yang ngurangin kefarduannya, enggak ngerjain yang fardu, tapi enggak menentang, maka akan dihukum. Ya, dihukum. Ya. Waman atammal faraid, siapa yang menyempurnakan yang fardu, wajabat lahul jannah, wajiblah ia masuk ke dalam sorga. Tuh kayak orang meninggal ya, isyhadu anna hadzal mayit min ahlil khair, min ahlil khair, kata penceramanya, wajabat lahul jannah, wajib dia itu mendapatkan sorga, bukan lagi boleh, apa tadi, wajib ya. Bagaimana kuncinya Romi biar kita bisa masuk sorga? Kuncinya mana tuh? La ilaha illallah tuh ya. Makanya orang manapun orang Islam yang dia pernah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ya, dia ucapkan meninggal masuk surga. Makanya kita minta ya, alaiha nahya, di atas kalimat la ilaha illallah kita hidup, wa alaiha namutu, dan pun mati kita bawa la ilaha illallah, wa alaiha nub'asu, kita dibangkitkan pun dalam keadaan la ilaha illallah tuh ya. Insyaallah minal aminin, insyaallah termasuk orang yang selamat tuh. Makanya nih saya yakin semua di sini kan kita udah mengucapkan la ilaha illallah, tapi mungkin nggak dibaiat sama orang tuanya karena kita orang Islam sejak lahir ya. Jadi kalau orang tuanya Islam, dua-duanya Islam, bapak Islam, ibunya Islam, lahir anak nggak perlu disahadatin, ingat ya, nggak perlu di. Kenapa? Brojol aja bapaknya udah bilang asyhadu alla ilaha illallah, dia diazakin. Tapi jangan ngarep tuh bocah ngikutin, repot ntar, bidannya kabur ntar. Oh asyhadu alla ilallah, bidannya kabur dia. Ya. Nah jadi yang kita harapkan bagaimana iman itu bisa tetap sama kita, hidup iman dan meninggal pun mati membawa iman. Makanya ketika orang pengen meninggal dibacain talqin. Apa talqinnya? La ilaha illallah. Ketika ia meninggal ia mengucapkan la ilaha illallah, akhir kalamnya la ilaha illallah. Dalam hadis Nabi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa orang yang akhir ucapannya la ilaha illallah pasti masuk ke dalam surga, pasti. Cuman sayangnya nggak gampang ngucapin la ilaha illallah. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kita rezeki biar bisa mengucapkan la ilaha illallah tuh ya. Kadang ada orang disuruh nyebut ya baca la ilaha illallah. Udah doang udah. Ya. Nah, saya punya guru masya Allah ya, kayak Usman Syarif, mudah-mudahan Allah ampuni dosanya, Allah angkat derajatnya. Guru saya sebelum meninggal tuh beliau ngucapin la ilallah, la ilaha illallah, la ilaha, begitu ngomongin jelas ngomongnya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Keluarganya panik, bertalkin aja, talkin sendiri, baca sendiri, nggak lama meninggal. Ya Rob, tuh orang soleh luar biasa ya. Jangan lihat akhirnya doang ya. Kita kan kadang lihatnya ujungnya doang, orang sukses udah suksesnya, ini kenapa bisa begitu? Lihat bagaimana amal ibadahnya, waktu sehatnya gimana, lihat itu ya. Saya dapat cerita dari Ki Amir Hamzah ya, pimpinan Ponpes Darul Islah. Itu waktu Ki Amir Hamzah pengen bangun pesantren tuh, Ki Usman tuh guru saya tuh sering banget ngasih duit buat pesantren. Saban ketemu sholat jenazah, cekelin Ki Amir nih buat pesantren, ketemu lagi cekelin lagi buat pesantren. Begitu amalnya nggak pernah berhenti, sedekahnya nggak pernah putus. Tiap Ramadan 7 kali hatam ya. Berapa kali hatam? Kurang lebih ya, ini mungkin saya salah kali, 7, bisa jadi lebih. Masya Allah.
Bisa kita kira-kira begitu. Jadi jangan lihat ujungnya, lihat amalannya gitu. Dan lain-lainnya amalan yang saya nggak tahu. Ya karena orang-orang soleh banyak menyembunyikan amalnya itu ya. Nah, jadi ketika kita lihat ada orang yang kemudian wajib masuk surga, dapat dipastikan dia sudah menyempurnakan yang fardu. Ya, makanya kalau Romi nggak sholat tahajud nggak apa-apa ya Romi, nggak sholat duha nggak apa-apa, tapi sholat 5 waktu jangan tinggal. Ya, maka dalam sebuah hadis ada salah seorang orang Badui nanya, ya Rasulullah, kalau saya ngerjain yang wajib doang kira-kira surga nggak? Ini hadis cakep sebenarnya. Karena sahabat dulu itu belum bisa membedakan apa sih yang bisa masukin ke surga. Nah, Nabi bilang, masuk surga kalau benar ngerjain, kurang lebih begitu. Artinya apa? Kalau ada seorang hamba nggak sholat duha, nggak tahajud, nggak qobliyah, nggak ba'diyah, dia nggak sholat witir, dia pokoknya yang wajib doang, pasti surga. Asal ngerjainnya bener. Nah, kan fungsinya sholat sunnah ini buat nambel-nambel ini. Yang bolong-bolong, kadang bukan bolong sih, kagak sah sholatnya, atau mungkin sholatnya belentong, atau mungkin kurang khusyuk. Nah, ditambah dari sholat sunnah, gitu. Jadi kalau ada orang ngerjain yang wajib-wajib doang, pasti masuk surga. Nah, tapi kalau orang ngerjain yang sunnah, nanti dikasih tiket VIP. Tuh. Ini di surga kita kumpul, insyaallah, mudah-mudahan amin ya rabbal. Kita kumpul di sorga nih. Ini kan taman sorga nih. Jadi kalau teman-teman pengen tahu bagaimana taman sorga nih, ya, taman sorga. Ntar kita kumpul. Siapa yang di panggung tuh? Rasulullah. Masya Allah. Kalau kita di MR yang di panggung Habib Umar. Kalau nanti di sorga yang di panggung siapa? Rasulullah. Siapa di belakangnya? Sahabat-sahabatnya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Siapa lagi? Para sahabat-sahabat, para nabi-nabi. Nah, kita di mana nih? Tergantung di dunia. Kalau di dunia kita banyak ngerjain yang sunnah, banyak taqarrub sama Allah, ntar paling depan duduknya itu. Duduk VIP, pakai bangku. Ya. Kalau kita ngerjain yang wajib doang, ntar di belakang deket pagar. Deket mana? Deket pagar. Jangan jauh-jauh dah. Kalian ke PRJ. Kalau PRJ buka, datang ke PRJ, nonton konser, liatin tuh orang konser, desak-desakannya luar biasa. Itu baru orang Jakarta. Baru orang mana? Itu juga baru tahun ini, belum digabung sama yang almarhum. Ya. 212, Masya Allah, sampai jembatan Bundaran HI. Ente bisa bayangin nanti di akhirat kumpul bareng-bareng begini, bagaimana kita? Enggak kelihatan kan, jauh banget ya Allah ya Rabb. Ya. Maka biar dekat bagaimana? Ngerjain yang sunnah tuh ya. Wa qala al-iman yazid wa yankus. Ini besok tadi ya. Besok iman itu bisa naik bisa turun. Ya intinya kesimpulannya adalah malam hari ini kita belajar bagaimana kita bisa memupuk iman, bagaimana kita bisa menjadi orang yang beriman. Karena tingkatan orang ini tulis satu yang pertama, tingkatannya muslim. Apa itu muslim? Orang masuk Islam. Siapa aja orang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, muslim, masuk Islam. Nah, naik derajat kita. Apa di atas muslim? Ada mukmin. Nah, tingkatan tinggian dikit, mukmin. Nah, kita lagi belajar ya. Bagaimana kita juga bukan sekedar muslim, tapi kita juga mukmin. Di antara ciri orang beriman yang tadi disebutkan, dia mengerjakan yang enak buat orang sebagaimana dia senang kalau orang berbuat enak sama dia. Dia ngerjain yang baik buat orang sebagaimana dia senang orang berbuat baik kepada dia. Itu ciri orang mukmin. Ya. Jangan maunya doang, maunya enaknya doang ya. Giliran orang aja pengen kita dibaginya gede. Giliran kita bajunya kecil. Sama kita kayak ngamal. Kita ngamal nih. Ngamal 2.000, ngamal 10.000, gede apa kecil? 10.000 gede apa kecil? Mungkin kata orang-orang muslim yang bukan orang mukmin ya, udah banget tuh cobaan. Perasaannya kalau ngamal, ini besok pakai kotak amal sini gituin tuh. Ya. Ini ada kotak amal enggak? Hah? Oh, udah dikelilingin, iya. Kan yang ngisi tuh.
Saya mau tanya, ceban gede kecil? Gede, gede. Kalau ceban kita anggap gede, ya, dibagi ceban girang nggak? Hah? Girang. Girang yang mana? Ceban apa gocap? Ah, gitu susah dah. Berarti ceban nggak gede dong. Kalau gede dikasih girang gitu. Alhamdulillah, makasih gitu. Ya. Makanya usahain ya kita kalau ngamal tuh istiqomahin, ya, istiqomah. Lebih boleh kurang jangan. Pokoknya tahun ini gua ngamal goceng misalnya. Tuh. Kalau goceng berapa kali narik motor, Bi? Iya. Yeah. Kan kalau ada motor keluar, Romi nongol. Iya. Tuh 2 kali 3 kali narik udah dapat tuh goceng tuh. Udah buat amal, sisanya udah tuh. Ya. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah dalam beramal, menjalankan ilmu kita ya. Mohon maaf, kita doakan orang tua dari saudara kita ya, Bang Jimmy yang telah berpulang ke rahmatullah ya pada hari ini. Saya belum sempat buka HP saya, namanya lupa. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa beliau, Allah maafkan kesalahannya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Kita doakan juga buat para saudara-saudara kita telah berpulang ke rahmatullah. Semoga Allah ampuni dosanya, Allah maafkan kesalahannya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Kita doakan semua para teman-teman yang ngaji pada malam hari ini yang punya hajat, semoga dikabulkan segala hajat-hajatnya. Yang belajar Allah berikan ilmu yang bermanfaat, Allah berikan hasil daripada ilmunya, Allah berikan kerjaan yang baik, yang berkah. Kita doakan juga yang mungkin yang sudah dewasa pengen nikah, Allah berikan jodohnya. Mudah-mudahan teman-teman yang kecil-kecil Allah jadikan anak-anak yang soleh-soleh yang berbakti pada orang tua dan agamanya. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah bihaqil Fatihah bisirril Fatihah bikaramatil Fatihah iftah lana abwabal khair wa khtimna bil khair rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya rabbana atarafna bi annana qdarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة من الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين. يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب بالمصطفى الرسول نهضى بكل سود صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد في البدء والثناء. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.